Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya yaitu Tristan Griffin Junior. Saya berasal dari kelas N1F. Nomor absen saya yaitu nomor 22 dan nomor induk taruna saya yaitu 6225 111 350 185. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan generatif AI atau Gen AI untuk mendukung sistem pembelajaran mahasiswa. Tugas ini didukung oleh Pak Agustiar selaku dosen, dan mari kita mulai pembahasannya. Jadi dari yang pertama, apa itu generatif AI atau Gen AI? Generatif AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, dan video secara otomatis. Contoh populer dari Gen AI yaitu ChatGPT, BERT, Copilot, dan juga ini sangat membuka peluang pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan juga personal. Yang kedua, manfaat Gen AI dalam pembelajaran para mahasiswa. Yang pertama, dapat membantu memahami konsep sulit dengan pembelajaran yang mudah dan interaktif, yaitu pemahaman konsep. Yang kedua adalah produktivitas akademik. Ini membantu pembuatan kerangka tulisan, ide proyek, dan simulasi pembelajaran yang cukup efektif. Kemudian yang ketiga adalah ringkasan materi. Membuat ringkasan materi kuliah secara cepat dan akurat, dan tentu saja menghemat waktu kita untuk belajar. Dan yang terakhir adalah akses dan kolaborasi. Mempercepat akses sumber belajar dan meningkatkan kolaborasi kelompok secara efisien. Contoh penggunaan Gen AI oleh mahasiswa. Di sini kita dapat melihat ada beberapa contoh gambar yang telah dibuat oleh AI itu sendiri. Jadi manfaatnya atau contoh penggunaannya, kita dapat membuat outline esai ataupun tugas akhir kita sebagai draft awal. Yang kedua, yaitu kita juga dapat mengkoreksi tata bahasa dan juga ejaan tanpa kita harus mengubah isi dari tugas tersebut. Kita dapat memastikan kualitas tulisan yang telah kita perbuat. Yang ketiga, yaitu simulasi diskusi ataupun wawancara untuk latihan presentasi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri kita masing-masing. Yang keempat, membantu analisis data sederhana dalam penelitian, termasuk memberikan insight awal. Jadi ini adalah salah satu contoh dari penggunaan AI dari mahasiswa. Jadi kita lanjut, yaitu tantangan dan resiko penggunaan Gen AI. Yang pertama, yang pasti yaitu adalah plagiarisme. Resiko plagiarisme jika hasil AI langsung diklaim tanpa pengolahan kritis. Yang kedua adalah informasi yang salah. Potensi kesalahan informasi atau AI hallucination yang memerlukan verifikasi mendalam. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan. Ketergantungan berlebihan yang dapat menurunkan kemampuan berpikir, krisis dan orisinalitas. Yang keempat adalah kesenjangan akses. Kesenjangan akses teknologi dan literasi digital antar mahasiswa menciptakan disparitas. Kemudian kita lanjut, etika penggunaan Gen AI bagi mahasiswa dan mahasiswi. Yang pertama, sebagai alat bantu, bukan pengganti. Gunakan Gen AI sebagai alat bantu, namun bukan pengganti sebuah proses berpikir dan analisis mandiri. Integritas akademik,
yaitu jaga integritas akademik dengan menghindari menyalin langsung tanpa pengakuan atau sumber yang jelas. Yang ketiga adalah transparansi, berani menyebutkan penggunaan Gen AI dalam karya akademik sebagai bentuk transparansi dan kejujuran. Yang keempat adalah privasi data. Lindungi data pribadi dan privasi Anda saat menggunakan teknologi AI. Pahami kebijakan dalam penggunaan Gen AI. Kita lanjut, yaitu prinsip etika Gen AI menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia. Yang pertama adalah integritas akademik, yang kedua adalah keamanan data, yang ketiga adalah dampak sosial, dan yang terakhir yaitu adalah akses yang setara. Tips-tips bijak yang dapat kita gunakan untuk menggunakan Gen AI sebagai mahasiswa. Yang pertama yaitu refleksi yang kritis. Selalu lakukan refleksi kritis terhadap hasil yang diberikan AI. Jangan kita langsung percaya terhadap AI 100%. Yang kedua adalah kombinasi sumber. Kombinasikan hasil AI dengan pemikiran dan riset mandiri untuk hasil yang lebih komprehensif. Yang ketiga adalah peningkatan kreativitas. Gunakan Gen AI untuk meningkatkan kreativitas dan ide-ide baru, bukan menggantikan orisinalitas Anda. Yang keempat adalah patuhi aturan. Ikuti panduan resmi dan kebijakan kampus terkait penggunaan AI untuk menghindari masalah akademik. Oke. Kesimpulannya, Gen AI sebagai pembelajaran masa depan, Gen AI membuka peluang besar untuk pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Penggunaan yang bertanggung jawab dan etis penting untuk menjaga kualitas akademik. Mari kita manfaatkan Gen AI sebagai alat bantu cerdas yang memperkuat kemampuan kita, bukan untuk menggantikan. Mari bersama kita untuk wujudkan pembelajaran yang cerdas, kreatif, dan juga berintegritas. Jadi PowerPoint yang saya buat sudah cukup sampai di sini, namun karena masih ada waktu, kita dapat membahas atau membahas hal-hal lebih tentang Gen AI. Jadi kita kembali membahas tentang kelebihan-kelebihan dari Gen AI. Gen AI bisa dibilang juga sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi kita saat kita belajar, mempercepat penelitian kita, dan juga mendukung kreativitas kita. Misalnya kita memiliki ide-ide yang menarik, namun kita harus mengekspresikannya, asalkan Gen AI sendiri digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Kita harus tahu batasannya dan kita harus tahu privasi kita di mana. Penggunaan AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa itu sebenarnya ada banyak dari yang telah saya tuliskan dari PPT. Contohnya yaitu personalisasi pembelajaran Gen AI yang dapat merekomendasikan materi pembelajaran berdasarkan kecepatan belajar dan tingkat pemahaman individu mahasiswa. Selain itu juga ada umpan balik instan. Gen AI dapat berfungsi sebagai tutor yang cerdas yang dapat memberikan umpan balik langsung terhadap kuis ataupun latihan soal yang telah kita berikan.
membantu mahasiswa dalam memperbaiki kesalahan dengan cepat. Kemudian aksesibilitas, meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok marginal atau penyandang disabilitas melalui fitur penerjemah dan pengenalan suara. Contoh-contoh kita sebagai mahasiswa dalam menggunakan AI juga yang paling sering ditemukan, yaitu adalah pembuatan kuis dan ringkasan, seperti meminta Gen AI untuk menghasilkan kuis yang interaktif dari materi kuliah yang padat atau meringkas artikel ilmiah yang panjang untuk memudahkan pemahaman kita. Kemudian pengembangan ide dan diskusi, memanfaatkan Gen AI sebagai rekan kerja brainstorming ide penelitian, memverifikasi hipotesis, ataupun juga mendalami sudut pandang yang berbeda untuk debat dan diskusi kelas. Jadi sebenarnya Gen AI ini memiliki banyak kegunaan, namun itu kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap Gen AI tersebut ataupun cara kita menggunakannya. Cukup sekian dari presentasi yang bisa saya bawa. Mohon maaf jika ada salah penyebutan dan juga ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih, selamat sore.